Halo semuanya, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cecilia Agneta dengan NIM 210600065, kelas B4 2021, mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Kampus Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah disiapkan oleh Bapak Acep Haryudin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah. Selamat menyaksikan. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah? Manajemen berbasis sekolah merupakan hasil terjemahan dari School Based Management atau SBM, yaitu suatu pendekatan politik yang bertujuan untuk merancang kembali pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, kepala sekolah, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Program ini diterapkan dengan memberdayakan seluruh potensi dan stakeholder sekolah sesuai kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, MBS sangat penting untuk dipahami oleh guru, tenaga kependidikan, maupun komite sekolah. Pertanyaan yang kedua, apa saja contoh manajemen berbasis sekolah? Di antaranya peningkatan kompetensi guru, keterlibatan orang tua, manajemen dana yang efektif, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, pengelolaan kedisiplinan siswa yang lebih baik, pemanfaatan teknologi pendidikan, dan keterlibatan komunitas lokal. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara mengembangkan manajemen berbasis sekolah agar selalu efektif dan efisien untuk digunakan? Pertama, yaitu memberikan informasi terbaru. Informasi menjadi hal terpenting di era transformasi digital. Ketika sebuah sekolah ingin meningkatkan layanannya, informasi terbaru tentang pengembangan siswa di sekolah itu adalah hal utama yang perlu ditingkatkan. Kedua, manajemen inventaris yang lebih baik. Sekolah membutuhkan sistem manajemen inventaris yang terintegrasi dengan sistem barcode. Dengan sistem inventaris, pengelola mudah untuk merekam dan juga melacak keberadaan item yang dibutuhkan dan menjaga kondisinya secara akurat. Ketiga adalah pemrosesan data siswa. Pastinya setiap tahun ajaran baru, jumlah pendaftar baru sekolah akan meningkat. Bagi admin sekolah sendiri, ratusan bahkan ribuan data baru akan berpotensi menimbulkan suatu kesalahan. Hal ini yang menjadi alasan sekolah memerlukan sistem yang modern. Keempat, yaitu manajemen guru dan juga karyawan. Selain guru, pegawai administrasi, penjaga sekolah, staf laboratorium, dan juga petugas kebersihan sekolah itu adalah bagian dari sekolah. Untuk mengelola absensi, gaji, asuransi, dan juga pembayaran pajak bagi karyawan akan menjadi pekerjaan yang cukup lama jika dilakukan secara manual. Lalu yang terakhir adalah menyederhanakan akuntansi sekolah. Pembukuan dan juga keuangan selalu menjadi hal yang penting dalam menjalankan bisnis apapun. Mengelola keuangan adalah pekerjaan yang membutuhkan waktu cukup lama. Dengan menggunakan sistem yang sudah terintegrasi, pekerjaan akuntansi akan lebih mudah dan juga lebih akurat. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara menerapkan manajemen berbasis sekolah? Tahap-tahap yang harus dilakukan adalah pertama, melakukan sosialisasi. Kedua, mengidentifikasi tantangan nyata sekolah. Ketiga, merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah atau tujuan situasional sekolah. Dan yang keempat adalah mengidentifikasi fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran. Pertanyaan yang kelima, apa tujuan dari manajemen berbasis sekolah? Yaitu untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui kewenangan atau otonomi kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan
pengambilan keputusan secara partisipatif. Pertanyaan yang keenam, apa pentingnya manajemen berbasis sekolah? Dengan manajemen ini, sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan agar visi dan misi sekolah dapat berjalan sesuai dengan rencana. Pengelolaan ini dilakukan oleh kepala sekolah yang mempunyai wewenang dalam memanage sekolah melalui keputusan bersama agar terarahnya suatu tujuan pendidikan. Pertanyaan yang ketujuh, apa dasar diterapkannya manajemen berbasis sekolah di Indonesia? Dapat dirumuskan bahwa manajemen berbasis sekolah atau MBS muncul karena beberapa alasan. Yang pertama, yaitu terjadinya ketimpangan kekuasaan dan kewenangan yang terlalu terpusat pada atasan yang mengesampingkan bawahan. Kedua, kinerja pendidikan yang tidak kunjung membaik, bahkan cenderung menurun di banyak negara. Pertanyaan ke-8, apa keunggulan manajemen berbasis sekolah sehingga dikatakan mampu meningkatkan mutu pendidikan? MBS memungkinkan keputusan diambil berdasarkan situasi dan kebutuhan sekolah. Itulah keputusan profesional. MBS yang melibatkan partisipasi guru menjadikan sebuah keputusan diambil secara integratif atau menyangkut seluruh aspek termasuk kurikulum, pedagogi, proses, dan intake siswa. Pertanyaan ke-9, komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam manajemen berbasis sekolah? Pertama ada manajemen kesiswaan, manajemen personil, ketiga ada manajemen kurikulum, keempat manajemen sarana, kelima manajemen pembiayaan, keenam manajemen lembaga-lembaga pendidikan, dan terakhir adalah manajemen hubungan masyarakat. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang telah saya jawab untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.